Sebanyak 214 peserta didik baru SMAN Babakan Cikao, SMAN BBC Purwakarta, mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, tahun pelajaran 2026-2027 yang berlangsung selama 5 hari, mulai 15 hingga 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai kebangsaan, serta membekali siswa dengan keterampilan yang relevan menghadapi tantangan masa depan. Pembukaan MPLS dilakukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Barat, Fajar Librianto SSI MM. Kehadirannya sekaligus menyampaikan penguatan mengenai implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk pengenalan nilai-nilai Pancawaluya sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik baru. Kepala SMAN Babakan Cikao, Tommy Gunawan, SPD MPD, mengatakan bahwa MPLS tahun ini melibatkan berbagai instansi agar materi yang diterima siswa lebih komprehensif dan aplikatif. Selain guru dan tenaga kependidikan, kami bekerja sama dengan TNI, Polri, Puskesmas, DPPKB, Penggiat Anti Narkoba Indonesia, PANI, hingga KONI Kabupaten Purwakarta, ujarnya. Menurut Tommy, kolaborasi tersebut menghadirkan beragam materi, mulai dari wawasan kebangsaan oleh TNI, edukasi bahaya narkoba oleh kepolisian dan PANI, pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas, penyuluhan kesehatan remaja melalui program Generasi Berencana atau Genre, hingga demonstrasi berbagai cabang olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler bersama KONI. Ia menjelaskan, sekolah sengaja memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler seperti futsal, sepak bola, karate, jujutsu, tinju, anggar, catur, pramuka, paskibra, dan pecinta alam agar siswa terdorong mengembangkan potensi di luar kegiatan akademik. Harapan kami, waktu luang siswa diisi dengan kegiatan positif. Prestasi akademik maupun non-akademik akan menjadi bekal penting ketika mereka melanjutkan pendidikan tinggi ataupun memasuki dunia kerja, katanya. Kegiatan untuk MPLS ini dilaksanakan setelah kegiatan daftar ulang tahap 2 dimulai dari tanggal 15 Juli sampai dengan kemarin tanggal 21 selama 5 hari. 5 hari. Kebetulan yang ditugaskan ke Purwakarta adalah Kepala Bidang Arsip Provinsi Jawa Barat. Materi apa yang disampaikan oleh kearsipan itu sendiri, Pak? Terkait dengan surat edaran yang harus disampaikan ke Satuan Pendidikan, itu sudah ada, Pak, dari Pak Gubernur, terutama terkaitan dengan Pancawaluya. Untuk di SMA Negeri Babakan Cikao, untuk kelas 10 tahun ajaran 2026-2027 itu 214. Ya, ini kan melibatkan beberapa pemateri terkait dengan kegiatan MPLS ini. Selain dari dari sekolah, ya, termasuk dari kurikulum, kesiswaan, mungkin ya terkait dengan pengenalan terhadap lingkungan sekolah. Juga kami istilahnya bekerja sama dengan TNI, TNI Polri, TNI terkait dengan wawasan kebangsaan, Pak. Iya. Kemudian dengan Polri, yaitu dengan dengan narkoba, Pak. Kepolisian ya, terkait masalah narkoba dan Penggiat Anti Narkoba Nasional Indonesia atau PANI. Nah, mereka menyosialisasikan terkait dengan pencegahan. Ya, terkait pencegahan, terkait dengan narkotika dan obat-obat yang berbahaya seperti itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Puskesmas. Ya, Puskesmas wilayah kecamatan. Itu terkait dengan pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan kesehatan. Kemudian dengan instansi DPPKB barangkali terkait Duta Genre. Duta Genre itu adalah nanti yang mewakili mungkin dari setiap sekolah untuk mengedukasi, Pak, terkait dengan kesehatan pergaulan remaja, atau misalkan dengan terkait dengan kegiatan-kegiatan positif mungkin ya, seperti itu. Kemudian kami juga istilahnya
bekerja sama dengan pihak lain ya, dengan KONI Pak. KONI ya. Dengan KONI Kabupaten Purwakarta kita melaksanakan demo ekskul Pak. Demo ekskul ya. Demo ekskul. Nah di sini kan walaupun memang kondisinya di pinggiran Pak Babakan Cikau ini, tapi saya berkomitmen untuk meningkatkan prestasi di sekolah ini. Jadi siswa ini kalau bisa memilih salah satu kegiatan ekskul untuk bisa mengisi kekosongan waktunya setelah pulang sekolah itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya mungkin ada futsal, antara lain bola ya, betul. Futsal. Kemudian ada karate, ya. Kemudian kemarin juga dari KONI itu ada jujitsu, ada boxing juga Pak, tinju, ada ya. Kemudian ada anggar. Nah, kemudian ada catur Pak, catur. Kemudian ya dari ekskul-ekskul yang lainnya termasuk pencinta alam, kepramukaan, paskibra. Nah itu kita undang. Jadi saya ingin memotivasi lah kepada seluruh seluruh murid mengisi waktu luang itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar mereka bisa berprestasi. Bonusnya prestasi lah. Betul. Gitu. Karena kalau sekarang peserta didik itu atau murid itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau juga istilahnya untuk kerja barangkali, otomatis kan harus punya kelebihan atau keunggulan oleh mereka itu sendiri. Selama MPLS, sekolah juga memperkuat pendidikan karakter melalui implementasi nilai Pancawaluya yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni Cager, Bager, Bener, Pinter, dan Singer. Nilai tersebut diterapkan melalui berbagai pembiasaan seperti senam bersama, penyambutan siswa setiap pagi, tadarus Al-Quran, sholat duha, sholat berjamaah, hingga kegiatan bakti sosial. Selain itu, isu perlindungan anak juga menjadi perhatian dalam MPLS. Sekolah memberikan edukasi mengenai pencegahan perundungan atau bullying, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Sebagai tindak lanjut, SMN Babakan Cikau membentuk Duta Anti Narkoba, menyediakan ruang konseling bagi siswa, serta memperkuat peran wali kelas dalam memantau perkembangan peserta didik secara berkala. Yang pertama, kami mensosialisasikan terkait dengan program Pancawaluya. Ya, Cager, Bager, Bener, Pinter, Singer. Nah, itu tentunya harus menjadi bagian karakter bagi peserta didik dengan langkah-langkah tadi mensosialisasikan terkait dengan program Pancawaluya. Bager itu harus seperti apa, kan harus sehat ya. Cager gitu kan. Cager itu berarti kan harus sehat Pak ya. Nah, kita juga di sini dalam seperti halnya contoh salah satu program Cager itu ada program pembiasaan kita olahraga bersama dengan senam gitu. Kemudian di depan juga ada program ngagubyag, ngajemput budak jeung guru sekolah. Jadi di depan sudah ini istilah menyambut siswa-siswinya gitu. Terus misalkan Cager Bager, ya kita juga ada beberapa program pembiasaan seperti pembentukan karakter keagamaan dengan tadarus, dengan sholat duha, dengan sholat berjamaah gitu ya Pak ya. Jadi saya mulai menggerakkan seperti itu. Cager, Bager, Bener juga kita juga selalu ada kegiatan bakti sosial gitu ya, keliling ke masyarakat sekitar ya, seperti itu. Dan program-program yang lain insya Allah tidak kalah hebatnya barangkali seperti itu. Yang pertama tentunya kita memberdayakan sumber daya yang ada. Yang pertama kita dari hasil kemarin sosialisasi mungkin dari Polres dan penggiat anti narkoba, kita menetapkan 2 duta anti narkoba supaya mungkin sosialisasinya lebih mudah diterima oleh anak-anak gitu. Terus yang kedua terkait dengan hal tersebut ya kami juga ada terkait dengan curhat Pak, curhatan anak-anak itu kita akomodir. Jadi terkait ada keluhan, ada permasalahan yang ada terjadi di sekolah, kita jamin kerahasiaannya, kita jamin keamanannya. Jadi anak itu
dipersilahkan untuk mengeluarkan isi hatinya di forum tertentu, maksudnya di ruangan tertentu agar kita mengetahui permasalahan apa yang terjadi. Yang ketiga, kita banyak sekali sosialisasi ya terkait dengan materi-materi perundungan dan melakukan pembinaan juga terhadap para wali kelas. Nah, dari wali kelas itu kita punya program istilahnya anak-anak itu dipantau Pak gitu nanti ada laporannya apakah tentang studi kasus ataupun misalkan dengan buku catatan-catatan, bukan hanya mungkin yang ditulis itu pelanggaran-pelanggaran tuh, juga ada buku catatan tentang apresiasi sekolah kepada. Tentunya ini kan kalau menjawab tahun ajaran baru 2026-2027 baru aja selesai kita laksanakan. Tentunya kami nanti akan mengundang para orang tua baik kelas 10 maupun kelas 11 maupun kelas 12 terkait dengan mungkin berbeda apa yang disampaikannya. Untuk yang kelas 10 itu terkait dengan beberapa mungkin kondisi aturan yang ada mungkin di sekolah Pancawaluya. Kemudian juga kami akan mengadakan parenting Pak terkait dengan dengan perkembangan apa yang nanti disampaikan bahwasannya orang tua harus mengetahui bahwa di sini ada kegiatan ekstrakurikuler. Silakan untuk para siswanya untuk memilih. Jadi untuk aktif gitu Pak. Nah, tentunya udah saya lakukan sebelum tahun ajaran baru ini dengan mengundang seperti halnya dari Indo Barat, cek, kemudian dari dari guru BK, ya, sebagai psikolog, guru ketua, kemudian dari lembaga psikotes, Pak, psikologi juga. Itu pernah saya lakukan waktu itu di sini. Supaya apa? Karena kita harus menerima barangkali masukan-masukan dari orang tua terkait dengan proses pembelajaran yang ada di SMA BBC. Seperti halnya bahwasannya kita harus menentukan program unggulan. Nah, kira-kira program unggulan apa yang akan kita munculkan di sini? Seperti halnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, untuk tahun ini ajaran baru ini kita membuka ekstrakurikuler bahasa Jepang. Karena apa? Bahasa Jepang, ya? Ya, karena untuk mengakomodir tidak semua siswa itu melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi juga ada yang ingin mencari pekerjaan. Maka harus diberi bekal. Itu salah satunya bahasa. Mungkin nanti berkembang yang lainnya sesuai dengan istilahnya kebutuhan. Karena di wilayah BBC ini kan banyak industri-industri ya. Sangat ironi kalau misalkan para pekerjanya dari luar Babakan Cikau, maka oleh karena itu kita harus diberi pembekalan gitu, seperti itu. Dari kelas 10, 11, 12. Nah, itu berapa Pak keseluruhan? Itu keseluruhan kurang lebih 580. 580 ya. Betul. Dengan ruangan semua? Ruangan semua terpakai. Sebetulnya begini. Di SMA Babakan Cikau itu untuk jumlah ruang kelas untuk pembelajaran itu hanya ada 10. Ada 10. Ada 10. Hanya barangkali kita masih menggunakan ruangan-ruangan yang ada seperti halnya lab. Lab. Sementara digunakan untuk belajar. Betul, semua lab semua terisi. Harapannya yang pertama adalah sekolah SMA Negeri Babakan Cikau menjadi sekolah yang unggul, ya, terutama di kecamatan Babakan Cikau. Kalau bisa ya mungkin di Kabupaten Purwakarta menjadi sebuah sekolah pilihan untuk masyarakat Purwakarta menyekolahkan anaknya di SMA Negeri Babakan Cikau. Tentu ada beberapa perbaikan yang ingin saya kembangkan mungkin ya di SMA Negeri Babakan Cikau. Ya, kemudian ya harapannya lulusan SMA Negeri Babakan Cikau dapat meningkat lulusannya yang diterima di perguruan tinggi maupun meningkat juga seluruh siswanya yang tidak melanjutkan tapi dia untuk meneruskan mencari pekerjaan.
Tommy menambahkan bahwa keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam proses adaptasi siswa baru. Sekolah berencana menggelar kegiatan parenting, menghadirkan guru bimbingan dan konseling serta psikolog untuk membangun komunikasi yang lebih erat antara sekolah dan keluarga. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik maupun psikologis peserta didik. Sebagai bentuk kesiapan menghadapi kebutuhan dunia industri di kawasan Babakan Cikau yang terus berkembang, SMN Babakan Cikau juga membuka ekstrakurikuler bahasa Jepang pada tahun ajaran ini. Program tersebut disiapkan sebagai bekal bagi siswa yang memilih langsung bekerja setelah lulus, di samping tetap mendorong peningkatan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi. Saat ini, SMN Babakan Cikau memiliki sekitar 580 siswa dari kelas X hingga 12. Meski masih menghadapi keterbatasan ruang belajar, sehingga beberapa laboratorium difungsikan sebagai ruang kelas, sekolah berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Tommy berharap seluruh rangkaian MPLS menjadi titik awal terbentuknya generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap bersaing di masa depan. Kami ingin SMN Babakan Cikau menjadi sekolah unggulan dan pilihan masyarakat Purwakarta, sekaligus mampu melahirkan lulusan yang sukses melanjutkan pendidikan maupun siap memasuki dunia kerja, ujarnya. Herman Budiono mengabarkan dari Purwakarta, Jawa Barat.